Oke, kita bedah kasus ini yuk. Di pasar saham itu, ada cerita yang lebih dari sekedar angka-angka naik turun. Ada cerita tentang kebangkitan. Nah, hari ini kita akan dalami salah satu studi kasus yang paling menarik menurut saya beberapa tahun ini, PT Sentul City, atau yang kodenya BKSL. Anggap aja ini sesi mentoring, di mana kita akan lihat gimana sebuah perusahaan yang udah di ujung tanduk bisa balik badan dan lari kenceng. Ini bukan cuma soal saham, tapi soal strategi, visi, dan yang paling penting, eksekusi. Kita langsung ke angka yang paling bikin kaget. Ini dia, pertumbuhan laba bersihnya lebih dari 4.600% year on year untuk 2025. Iya, benar, Anda nggak salah baca kok. Angka segini itu bukan statistik biasa. Ini tuh kayak gempa bumi di laporan keuangan mereka, yang mengubah segalanya. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya bisa begini? Grafik ini nunjukin reaksi pasar. Kapitalisasi pasarnya langsung terbang. Tapi kan ini cuma akibatnya. Tugas kita sebagai investor kan buat ngerti sebabnya. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu ledakan nilai ini? Ayo kita bongkar sama-sama. Ini nih roadmap kita. Kita akan mulai dari ngertiin dulu beban masa lalu yang hampir menenggelamkan BKSL. Terus kita masuk ke inti ceritanya, manuver triliunan rupiah yang jadi titik baliknya. Kita akan lihat bukti konkretnya di angka-angka, baru setelah itu kita lihat visi gila-gilaan mereka ke depan. Dan terakhir, kita akan bahas dilema klasik buat investor. Mending percaya valuasi sekarang atau visi masa depan? Oke, kita mulai dari awal ya. Untuk benar-benar bisa menghargai sebuah kebangkitan, kita harus tahu dulu separah apa sih krisis yang mereka hadapi. Ini adalah fondasi dari semua cerita turnaround BKSL. Coba bayangin deh, tahun 2022, perusahaan ini bukan cuma rugi besar sampai 163 miliar lebih, tapi mereka juga lagi digugat pailit. Ini udah bukan sekedar bisnis lagi lesu ya, ini udah mode bertahan hidup. Mereka benar-benar ada di titik paling bawah. Nah, di tengah krisis itu, ada istilah penting nih yang harus kita ngerti, PKPU. Gampangnya gini deh, PKPU itu kayak lampu kuning sebelum vonis bangkrut. Perusahaan dikasih waktu sama pengadilan buat napas dulu, nunda bayar utang sambil coba beresin keuangannya. Ini sinyal jelas kalau kondisi mereka itu darurat banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Gimana caranya mereka bisa keluar dari lubang yang dalam itu? Ini adalah inti dari kisah kebangkitan mereka yang kuncinya ada di beberapa keputusan strategis yang sangat berani dan yang terpenting, tepat waktu. Jadi strateginya itu, kalau disederhanain, cuma 3 langkah cerdas. Pertama, mereka monetisasi aset. Artinya, aset terbesar mereka, yaitu lahan, mereka jualin buat jadiin duit. Kedua, dengan duit itu, mereka dapat suntikan modal baru. Kabarnya salah satunya dari fasilitas kredit BNI. Dan ketiga, yang paling krusial, duitnya dipakai buat lunasin utang-utang lama yang bikin pusing, dan akhirnya mereka bisa keluar dari status PKPU. Simple tapi brilian. Dan inilah dia jurus saktinya, satu transaksi yang mengubah segalanya. Mereka jual lahan seluas hampir 150 hektar ke raksasa dari Malaysia, Genting Group. Transaksi ini langsung nyuntikin dana segar senilai 1,6 sampai 2 triliun rupiah ke kas perusahaan. Ini bukan cuma jualan aset biasa, ini adalah bahan bakar utama yang menghidupkan kembali seluruh mesin BKSL. Strategi sebagus apapun, kan percuma kalau nggak ada hasilnya di angka ya kan? Nah, sekarang ayo kita lihat buktinya. Gimana langkah-langkah tadi kelihatan hasilnya di laporan keuangan. Angka-angka ini adalah validasi dari semua kerja keras mereka. Lihat perbedaannya. Kontras banget. Dari yang tadinya rugi 163 miliar di 2022, lompat jadi untung 830 miliar lebih di 2025. Pendapatannya meroket jadi 2,76 triliun. Dan pasar merespons dengan menaikkan nilai perusahaannya dari 3,4 triliun jadi hampir 19 triliun. Transformasinya benar-benar nyata. Dan grafik ini nunjukin kalau ini bukan cuma untung sesaat. Lihat deh, pendapatannya naik terus secara konsisten sampai tahun 2025. Tiap batang yang makin tinggi itu bukti kalau strategi jual aset mereka berhasil dan kepercayaan pasar mulai kembali. Ini visualisasi dari mesin yang tadinya mogok, sekarang udah lari kencang. Oke, jadi mereka udah berhasil selamat nih. Keuangan juga udah sehat. Pertanyaan selanjutnya kan, terus apa selanjutnya? Nah, disinilah ceritanya bergeser dari pemulihan ke pertumbuhan. Ini tentang apa yang mau mereka lakukan dengan kesempatan kedua yang mereka dapat. Kutipan dari dirut barunya ini penting banget. Mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Ini menandakan ada perubahan cara berpikir yang fundamental. Manajemen yang sekarang udah nggak mikirin cara bertahan hidup lagi, tapi mikirin cara ekspansi, inovasi, dan menciptakan nilai jangka panjang. Bisa dibilang DNA perusahaannya udah ganti. Dan ini dia visi mereka ke depan.
Bukan cuma jualan tanah lagi, tapi bangun ekosistem. Ada rencana super ambisius bikin Biotown, semacam kawasan ekonomi khusus kesehatan. Konektivitasnya juga terus digenjot dengan LRT dan tol baru. Mereka juga pakai konsep modern TOD, di mana perumahan nyambung langsung sama transportasi publik. Belum lagi, mereka gandeng nama-nama besar kayak Ion sama Keppel, dan bahkan merambah ke energi terbarukan lewat proyek PLTS raksasa. Ini cetak biru buat kota masa depan, bukan cuma perumahan. Oke, setelah kita lihat masa lalu, kondisi sekarang, dan rencana masa depannya, kita sampai di ujung analisis. Disinilah kita sebagai investor harus menimbang semuanya dan mengambil sikap. Ini adalah pertarungan klasik antara apa yang bisa kita ukur hari ini dan apa yang kita harapkan terjadi di masa depan. Di satu sisi, argumen yang optimis itu kuat banget. Mereka punya cadangan lahan yang luar biasa besar, neraca keuangan yang sekarang bersih, rencana pertumbuhan yang jelas, dan didukung infrastruktur yang makin bagus. Tapi, di sisi lain, kita juga harus realistis. Risiko eksekusi proyek-proyek raksasa kayak Biotown itu gede banget. Sektor properti juga sensitif sama suku bunga. Dan kalau kita lihat sejarahnya, saham ini juga cukup volatil. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Untuk perusahaan yang lagi bertransformasi total kayak BKSL ini, nilai sejatinya itu ada di mana? Apakah di angka-angka kinclong yang udah mereka capai sekarang yang membuktikan mereka bisa bangkit? Atau pada visi ambisius mereka untuk masa depan yang menjanjikan pertumbuhan lebih besar tapi juga penuh resiko? Nah, itu pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang harus Anda jawab sendiri.